Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman sehat sehingga kita dapat bertemu kembali dan diberi waktu oleh Allah untuk dapat menuntut ilmu. Shalawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi dari mata kuliah Inventory Control dengan dosen pengampu Bapak Fahrudin Mukhtarullah MSc yang akrab disapa Pak Rudi. Perkenalkan, nama saya Revalina Nur Hasanah dengan NIM 119070161 dari kelas Matematika 2019B. Oke, langsung saja kita bahas ke materi pertama. Nah, di sini kita akan membahas bab 1, yaitu perencanaan, produksi, dan pengendalian persediaan. Nah, dalam mind map ini, yang pertama kita akan bahas tentang tujuan. Nah, apa sih tujuan dari kita mempelajari perencanaan, produksi, dan pengendalian persediaan ini? Yang pertama kita dapat mendefinisikan atau dapat memahami dari definisi dan fungsi perencanaan dan pengendalian produksi. Kemudian mahasiswa mengetahui macam-macam produk, positioning strategi, dan yang terakhir mahasiswa mengetahui macam-macam proses positioning strategi. Nah, kemudian di sini kita akan bahas tentang sub dari pengertian perencanaan produksi dan pengendalian persediaan. Nah, secara umum, perencanaan dan pengendalian produksi dapat diartikan sebagai aktivitas merencanakan serta mengendalikan materi masuk dalam sistem produksi, baik itu bahan baku maupun bahan pembantu, yang mengalir dalam sistem produksi, yang nantinya menjadi komponen, gitu kan, dan keluar dari sistem produksi berupa produk jadi, sehingga ini tuh berupa produk jadi atau spare part. Nah, sehingga permintaan dapat dipenuhi dengan efektif dan efisien. Nah, itu pengertian dari perencanaan produksi dan pengendalian persediaan. Kemudian, di sini ada tingkat perencanaan. Ada apa saja sih dalam tingkat perencanaan ini? Yang pertama, ada jangka panjang. Nah, contohnya itu seperti peramalan, perencanaan jumlah produk, perencanaan produksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, perencanaan jangka menengah seperti perencanaan kebutuhan kapasitas, perencanaan kebutuhan material, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu jangka pendek. Contohnya seperti penjadwalan perakitan produk akhir, perencanaan dan pengendalian pembelian, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada beberapa aktivitas dari perencanaan produksi dan pengendalian persediaan. Tuh. Nah, yang pertama itu ada peramalan kuantitas permintaan. Yang kedua ada perencanaan persediaan. Yang ketiga ada perencanaan kapasitas tenaga kerja, mesin, dan fasilitas lainnya. Keempat ada membuat jadwal induk produksi. Yang kelima perencanaan pengadaan jenis, jumlah, dan waktu. 6. Penjadwalan pada mesin dan fasilitas waktu, monitoring aktivitas produksi, pelaporan, dan pendataan pengertian. Nah, ini salah nih. Harusnya ini pelaporan dan pendataan saja. Ini ya. Nah, kemudian di sini ada 3 faktor prosedur suatu perusahaan. Nah, yang pertama itu ada produk
positioning strategy. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Dan yang kedua ada proses positioning strategy, yang ketiga ada elemen sistem perencanaan. Nah, di sini kita akan membahas satu-satu. Oke. Untuk yang pertama, produk positioning strategy. Nah, di sini ada faktor yang menentukan produk positioning strategi adalah yang pertama, manufacturing lead time. Yang kedua, time a customer is waiting to wait for product delivery. Dan yang terakhir, degree of customization desired by customer. Ya. Nah, kemudian dalam produk positioning strategi ini ada 4 tipe. Nah, yang pertama, engineering to order. Ya, atau yang disingkat ETE. Di sini contoh produk yang menggunakan engineering to order yaitu ada kapal, gedung bertingkat, jembatan, rumah, pagar, dan lain sebagainya. Kemudian ada assembly to order. Nah, contohnya itu ada komputer, kita merakit komputer komersial, kemudian ada otomotif, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini make to order atau MTO. Contohnya seperti penggantian part mesin, undangan pernikahan, dan pelatihan dalam perusahaan. Jadi ini berdasarkan atas permintaan pelanggan gitu. Kita maunya seperti apa gitu. Maka yang cocok digunakan adalah make to order. Dan yang terakhir ada make to stock. Ini contohnya kayak peralatan rumah tangga, telepon, produk makanan, mainan anak-anak, karpet, dan lain sebagainya. Itu make to stock ya. Kemudian untuk proses positioning strategy. Ya. Di sini ada 3 klasifikasinya. Yang pertama itu project no product flow. Ya. Dan yang kedua itu job shop atau jumble flow. Dan yang ketiga line flow atau product flow. Jadi produk ini mengikuti langkah-langkah mengalir sekuensial yang sama dalam proses produksi. Nah, dan yang bahasan yang ketiga dari 3 faktor prosedur suatu perusahaan itu ada elemen-elemen sistem perencanaan. Di sini ada business planning, demand management, marketing planning, aggregate planning, research planning, master production scheduling, throughout capacity planning, final assembly scheduling, inventory record, master requirement planning, capacity requirement planning, production activity control, purchasing, performance measurement. Oke. Nah, kemudian ini dalam perencanaan produksi dan pengendalian persediaan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama ini menentukan jumlah ya, kemudian menentukan waktu dan menentukan materi. Kemudian di sini lingkup perencanaan dari perencanaan produksi dan pengendalian persediaan itu mencakup 5W1H. Jadi ada what, why, where, when, who, and how. Jadi apa sih yang akan kita rencanakan, mengapa kita merencanakan itu, di mana kita akan merencanakan itu, kapan, siapa, dan bagaimana. Nah, ini merupakan elemen penting dari perencanaan produksi dan untuk yang kedua ini
Di sini kita akan membahas tentang peramalan perencanaan. Ini merupakan mind map yang bagian pertama. Oke, diawali dengan definisi peramalan. Nah, peramalan adalah prediksi, proyeksi, atau estimasi terjadinya suatu kejadian atau aktivitas yang tidak pasti di masa depan. Makanya, digunakanlah suatu peramalan, ya, baik secara implisit ataupun eksplisit. Tujuan dari forecasting adalah menggunakan informasi terbaik yang tersedia saat ini sebagai panduan aktivitas di waktu ke depan untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian di sini ada aliran informasi peramalan. Nih, peramalan ini memberikan informasi penting pada perencanaan produksi dan pengendalian inventory. Di lain pihak, dalam melakukan peramalan, diperlukan informasi dari beberapa sumber. Nah, informasi yang dibutuhkan meliputi informasi tipe model forecast, parameter, dan variabel dalam forecast data historis. Masukan yang bersifat subjektif, dan informasi lain yang terkait. Nah, gambar ini atau bagan ini merupakan gambar alur informasi suatu forecast. Nah, peramalan awal ini atau inisial dihasilkan secara otomatis untuk selanjutnya direview dan dilakukan penyesuaian oleh manajer berdasarkan pengalaman, pengetahuan, persaingan, dan informasi lainnya sehingga dihasilkanlah peramalan akhir. Jadi dari sini ada jenis model peramalan, masuk ke peramalan awal, kemudian data historis, parameter, variabel, dan data. Kemudian setelah ini ada peramalan awal, kemudian langsung ke peramalan akhir, di mana di peramalan akhir ini terdapat pertimbangan yang subjektif, entah itu dari atasan, manajer, dan lain sebagainya. Ya, kemudian di sini ada level pemilihan peramalan. Nah, berdasarkan sifat ketidakpastian yang tinggi pada peramalan, maka penentuan kebijakan yang diambil atas dasar peramalan perlu diputuskan dengan tepat. Nah, bagan alir ini menunjukkan pertimbangan perlu atau tidaknya penggunaan peramalan dalam kebijakan perencanaan produksi dan inventory. Jadi lead time, demand, masa tumbuhnya diperlukan atau tidak gitu kan peramalan gitu. Kemudian di sini jumlah produk akhir apakah terbatas? Nah, kemudian jumlah kelompok produk akhir apakah terbatas juga? Jika iya, nah maka peramalan masing-masing kelompok produk akhir itu kan gunakan presentasi popularitas untuk produk akhir. Kemudian ini jumlah pilihan fitur produk akhir itu apakah terbatas? Jika iya, peramalan produk akhir gunakan presentasi popularitas untuk pilihan fitur produk akhir. Kemudian akhirnya ini peramalan masing-masing produk akhir dan selesai. Itu merupakan level pemilihan forecast. Kemudian di sini ada peran peramalan. Nah, di sini dalam peran peramalan itu terbagi menjadi dua, ada jangka panjang dan jangka pendek. Kalau jangka panjang itu untuk perencanaan bisnis, sedangkan jangka pendek untuk perencanaan produksi. Nah, pihak perencana produksi itu tidak bertanggung jawab pada peramalan jangka panjang yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan fasilitas dan pembelian mesin utama. Tim perencana produksi melakukan peramalan untuk peramalan jangka pendek yang digunakan pada perencanaan produksi jangka menengah atau perencanaan agregat. Nah, dan perencanaan produksi jangka pendek atau jadwal induk produksi seperti ditunjukkan pada gambar ini. Nah, ini merupakan bagan dalam peran peramalan perencanaan. Kemudian di sini ada karakteristik peramalan. Dalam menentukan dan menggunakan hasil peramalan, perusahaan mengambil keputusan harus memahami dan mempertimbangkan karakter peramalan berikut ini. Yang pertama, peramalan tidak selalu tepat atau peramalan itu selalu salah, ya. Jadi selalu fleksibel dan tidak terkejut. Kemudian peramalan jangka panjang tidak akurat, peramalan agregat lebih akurat, peramalan akurat untuk waktu dekat, data terkini lebih handal, gunakan data titik terdekat konsumen. Kemudian ini peramalan dilakukan
pada independent item. Ya, jadi penentuan jumlah kebutuhan unsur penyusunnya mengikuti jumlah permintaan produk akhirnya. Kemudian di sini ada pertimbangan pemilihan model peramalan. Dalam memilih metode peramalan, beberapa hal berikut harus dipertimbangkan, seperti akurat, tidak bias gitu ya, atau hasil pelamaran ini tidak selalu di atas ataupun di bawah nilai aktual. Kemudian ini responsi apa terhadap perubahan ya. Kemudian tidak terpengaruh oleh keadaan yang tidak umum dan jarang terjadi. Kemudian tepat waktu sesuai dengan tujuan peramalan. Kemudian yang ketujuh, mudah dipahami ya. Kemudian di sini ada klasifikasi peramalan. Metode peramalan dapat diklasifikasikan dalam dua jenis pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini coba bisa dilihat gambar ini, bagian ini ya. Metode kualitatif ini tetap terkait dengan nilai atau angka, tapi tidak menggunakan pendekatan matematis. Sedangkan metode kualitatif dipengaruhi oleh penilaian, intuisi, dan evaluasi subjektif. Metode kuantitatif ini merupakan metode yang menggunakan suatu dasar-dasar perhitungan. Di sini ada projektif dan kausal, sedangkan kualitatif ada pengumpulan opini. Dan dalam pengumpulan opini ini terbagi menjadi 3, opini ahli, survei pasar, dan DLP. Ya. Oke. Kemudian di sini peramalan bagian 2. Yang pertama ada metode intrinsik. Metode peramalan intrinsik ini adalah metode peramalan yang melakukan proyeksi ke depan hanya berdasarkan data historis dari produk yang diramalkan. Jadi yang pertama ini berdasarkan data historis, peramalannya efisien, untuk produk bervolume besar, untuk peramalan jangka pendek, dan yang kelima kurang cocok untuk peramalan jangka panjang. Kemudian di sini ada time series. Ini merupakan metode intrinsik yang sangat dikenal dan umum digunakan. Time series ini merupakan suatu seri pengamatan, ya, suatu variabel dalam bentuk interval waktu diskrit. Di sini ada macam-macamnya, ya. Ada metode naif, simple average, moving average, weight moving average, exponential smoothing dengan tren, exponential smoothing dengan musim. Yang ke-8, exponential smoothing dengan tren dan musim. Dan ini kemudian ada metode ekstrinsik, ya. Metode ekstrinsik ini menggunakan informasi faktor eksternal dalam melakukan peramalan, ya. Gitu. Informasi faktor eksternal dapat berasal dari luar perusahaan seperti pendapatan nasional bruto, UMR, dan lain sebagainya. Nah, ini ada nih poin-poin pentingnya. Informasi dari faktor eksternal, yang kedua untuk peramalan jangka panjang, yang ketiga untuk peramalan agregat, yang keempat memodifikasi hasil peramalan metode intrinsik. Di sini kemudian ada perhitungan error peramalan. Nah, perhitungan error peramalan digunakan pada dua jenis keputusan. Keputusan pertama adalah untuk membandingkan akurasi dan memilih metode peramalan yang paling optimal di antara metode peramalan yang ada. Nah, keputusan kedua adalah untuk mengevaluasi seberapa mendekati kenyataan atau keberhasilan atau kegagalan dan mengukur reliabilitas suatu metode peramalan. Nah, pengujian error ini digunakan dengan membandingkan hasil peramalan dengan data aktual, sehingga error hanya dapat diketahui jika data aktual telah diperoleh. Di sini ada beberapa jenis pengukuran error ya. Yang pertama ada MAD atau Mean Absolute Deviation. Jadi lihat rumusnya ini. Kemudian MSE, Mean Square Error ya. Ini rumusnya. Kemudian ada MAP, Mean Absolute Percent Error. Yang keempat ada ME, Mean Error. Yang kelima ada MPE, Mean Percent Error. Yang keenam ada TS Tracking Signal. Ya. Kemudian yang terakhir itu. Yang terakhir itu data. Peramalan membutuhkan data historis dalam jumlah besar hingga data permintaan terbaru.
Jika terdapat data yang hilang, terdapat kesalahan pencatatan, atau merefleksikan kondisi yang tidak umum, maka kesalahan peramalan serius dapat terjadi. Selain itu, validasi dan ketepatan sumber data juga harus dipastikan. Dengan alasan tersebut, perlu adanya sistem data proses, baik manual ataupun otomatis untuk memfilter dan screening data untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Nah, di sini ada macam-macamnya ya. Yang pertama filter demand, itu perlu adanya sistem untuk mengidentifikasi kejadian permintaan yang tidak umum. Gitu kan. Yang kedua ada order versus pengiriman. Nah, kesalahan peramalan juga sering disebabkan oleh kesalahan identifikasi antara informasi permintaan sesungguhnya dengan informasi pengiriman. Kemudian di sini ada perubahan harga. Ya, kesalahan interpretasi data juga dapat disebabkan oleh perubahan harga. Kemudian di sini ada kualitas data. Validasi kualitas data sangat penting. Nah, tidak ada satupun metode peramalan yang dapat mengolah data yang salah menjadi hasil peramalan yang akurat. Oke. Nah, kemudian di sini ada Wagner-Wittin model. Ya, apa sih Wagner-Wittin model itu maksudnya? Nah, ini merupakan pengertiannya nih ada ya. Wagner-Wittin merupakan teknik load sizing yang menghasilkan perhitungan biaya optimal dan secara implisit mencoba seluruh kemungkinan kombinasi pemesanan. Nah, tekniknya itu seperti apa? Teknik prosedur optimasinya. Nah, teknik ini menggunakan prosedur optimasi yang didasari model pemrograman dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan strategi pemesanan yang optimum untuk seluruh jadwal kebutuhan bersih dengan jalan minimasi total ongkos pengadaan dan ongkos simpan. Nah, algoritmanya dapat disederhanakan menjadi 3 langkah sederhana. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah 1 ya, menghitung total biaya variabel. Di sini ada ini rumusnya ya. ZCE atau total biaya variabel dalam periode C sampai E ini ya maksudnya. Nah, ini sama dengan C ditambah HP sigma C sampai E QCE dikurangi QCI, di mana C itu di antara 1 kurang dari E dan E itu kurang dari N. Jadi QC sama dengan sigma C sampai E dikali R dikali K, itu kan. Di mana C-nya itu sebagai biaya pemesanan, H-nya biaya penyimpanan, P-nya biaya pembelian per unit, dan RK rata-rata permintaan per periode. Nah, kemudian langkah kedua dari Wagner-Wittin model itu yaitu menghitung biaya total pemesanan optimum. Menghitung Fn yaitu biaya total variabel ditambah biaya Fn periode sebelumnya, Fn-1, di mana N-nya sama dengan 0, 1, 2, sampai N. Ya, artinya algoritma ini dimulai dari F0. Nah, ini rumusnya Fn min dalam kurung ZCE ditambah FC min 1. Ya. Nah, dengan kata lain, untuk masing-masing periode, semua kombinasi alternatif pemesanan dibandingkan sehingga diperoleh biaya optimum. Kemudian ini langkah ketiga, menerjemahkan solusi optimum. Ya. Jadi maksudnya gimana? Nah, setelah diketahui atau diterjemahkan, jadi pemesanan itu bisa dibandingkan. Sehingga tahu nih biaya optimumnya itu berapa dapat diperoleh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sampai bertemu di video materi pembelajaran selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.